Rangga, Rangga, kamu mau kemana, nak? Apaan sih? Rangga, Mama masak. Mau kerja. Mama masak. Ayo makan dulu, nak. Enggak. Makan dulu. Kamu masih marah sama Mama? Iya, Mama selingkuh. Ya Allah, Rangga, Mama nggak kayak gitu, Rangga. Mama yang ngecurin keluarga. Loh, Rangga, ya Allah, Rangga, Rangga. Hai Rangga, jangan kasar lu ya sama orang tua lu sendiri ya. Biar bagaimanapun juga, dia ibu lu yang udah kelarin lu. Lalu siapa? Keluarga bukan. Durhaka lu anak ya. Ya Allah, Apaan sih? Gue mau kerja. Rangga, Tolong lu. Rangga. Sabar ya Bu ya. Sabar dulu. Ya. Mama nggak kayak gitu, Rangga. Sabar dulu, sabar dulu, sabar. Saya pengen tahu kesalahan saya di mana. Saya bilang, nak, kesalahan mama di mana? Mama pengen tahu. Kata dia jawabannya, udahlah jangan dibahas mah gitu. Sedangkan gini Pak, kalau pas sholat Jumat aja, mereka nggak pernah nanya sama saya kalau di jalanan juga Pak. Lebaran aja Pak Ustadz, dia nggak mau salaman sama saya. Jadi ibu masih tinggal di seputaran daerah dengan rumah asal itu? Masih dekat? Iya, masih satu lingkungan, satu RW, cuma beda RT Pak Ustadz. Oh, tapi waktu cerai ibu meninggalkan rumah gitu? Iya, Dan rumah itu ditempati sama suami saya. suami sama anak-anak itu? Iya betul Pak Ustadz. Terus ibu keluar dari rumah Iya. gitu? Iya, keluar di rumah saya ngontrak Pak Ustadz sendiri. Sampai sejauh itu nih Pak Ustadz, Ya. suaminya boleh dibilang mungkin memutus hubungan antara anak dengan ibu kali Pak Ustadz. Iya, jadi Dengan ini kasus seperti Masya itu. Allah ya. Mestinya ini Mas Farid ya, anak jangan dilibatkan dalam konflik seperti ini. Karena bagaimanapun ibu ini adalah tetap ibunya anak-anak. Seandainya pun ada benar-benar salah dilakukan oleh ibu, itu tidak selayaknya anak diputus hubungan. Apalagi ini satu kesalahannya baru disangkakan dari pihak suami. Yang kedua, ibu sudah menyatakan bahwa persangkaan itu sudah tidak benar. Mestinya sebagai seorang anak melakukan klarifikasi terhadap apa yang terjadi, apa itu sebetulnya terjadi, sehingga ini tidak sampai ngeblok pada salah satu pihak. Ini idealnya. Tapi ini kan kenyataan ideal ini kan tidak seperti yang dibayangkan oleh ibu. Ibu, Iya Pak Ustadz. yang pertama saya sarankan itu tadi Mas Farid ya, ibu minta tolong ke ustaz atau ke tokoh yang dipercaya oleh anak-anak, yang dipercaya oleh suami. Jadi mungkin dia akan deny atau menolak untuk pertama kali, lu nggak usah ikut campur urusan keluarga gue. Biasanya seperti itu kan Mas Farid ya. Tapi mungkin tidak langsung menyentuh urusan itu, diberi nasihat urusan keagamaan, disentuh hatinya gitu, sehingga ustadz itu bisa istilahnya melembutkan hatinya melalui nasihat-nasihat gitu. Nggak tolong begitu ya Ibu. Siapa sudah pernah dilakukan? Udah, saya minta tolong sama mama saya Pak Ustadz. Saya bilang, Ma, dia bilang, anak saya kok nggak mau nanya saya, coba tolonglah Ma, bilang gitu. Supaya ngomong sama saya. Itu ternyata sia-sia Pak Ustadz. Mama saya ngomong, udahlah katanya jangan dibahas gitu. Mama saya juga ngeliat kondisi saya sedih Pak Ustadz. Jadi mungkin karena mama sudah diblokkan juga oleh pihak sini Mas Farid ya. Kalau bisa cari tokoh atau orang atau ustadz yang netral gitu ya. Itu tadi makanya saya menyebut yang kira-kira bisa dipercaya dan disungkani oleh anak-anak ibu dan mantan suami ibu. Sehingga pelan-pelan menasihati tentang bagaimana sih resikonya orang yang menuduh tanpa bukti, orang yang mencurigai tanpa fakta. Itu bahaya, berat loh Mas Farid. Menuduh tanpa fakta. Orang menuduh zina tanpa ada saksi dan bukti itu seperti orang berzina itu sendiri. Ini kata-kata Nabi. Jadi ini yang berbahaya. Apalagi ini sampai memutuskan silaturahim anak-anak. Jadi mungkin bisa disentuh dengan hal-hal seperti ini. Jadi Ibu, selain upaya-upaya lahiriah mencari penengah istilahnya Mas Farid atau mencari penjembatan untuk melakukan hubungan ini, Ibu upayakan melakukan laku-laku batiniah ya Bu ya. Saya sarankan Ibu sholat hajat 2 rakaat.
ya, setiap malam ya. Iya. Rakaat pertama setelah baca surat Fatihah, Iya, ya, ibu baca surat Al-Insyirah. Ya, baca surat Al-Insyirah sebanyak 7 kali. Ya, baru nanti rukuk seperti biasa. Rakaat kedua bangkit, ibu kan baca surat Fatihah lagi. Nah, setelah baca surat Fatihah, baca surat Ikhlas sebanyak 7 kali juga. Ya, itu 2 rakaat Mas Farid ya Ibu ya, 2 rakaat Iya, sholat Pak hajat. Rakaat pertama setelah Fatihah baca surat Al-Insyirah sebanyak 7 kali. Rakaat kedua setelah Fatihah baca surat Ikhlas sebanyak 7 kali. Setelah itu Ibu ya, setelah Assalamualaikum, Ibu baca istighfar. Mohon ampun pada Allah sambil bermuhasabah, sambil introspeksi, tulus mohon ampun pada Allah, istighfar 33 kali. Setelah itu Ibu baca Fatihah ya, baca Fatihah sebanyak 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Alaq 3 kali, An-Nas 3 kali, masing-masing 3 kali dari 4 surat itu. Setelah itu Ibu sebut nama anak-anak Ibu, terutama anak-anak Ibu yang paling keras hatinya ya, sebut namanya, ya Allah tolong bukakan pintu hati, tolong lembutkan hatinya, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa doanya, insya Allah Allah ya. Allahumma latifun bil ibad ya, yarzuqul mayyasha wa huwal qawiyul aziz. Itu kalau mau dibaca itu yang dibaca ya. Allahumma latifun bil ibad wa yarzuqul mayyasha wa huwa latifun bil ibad, sambil sebut nama anak itu. Oh, jadi sampai sebut anak saya. Ya, gitu pertama ya? sebut ya Allah tolong bukakan hati, tolong bukakan perasaan kepada anak saya yang namanya Sina, Siti, Siti. Baru doa. Nanti terakhir tutup dengan baca. Dari keempat anak Ibu siapa yang paling keras? Yang paling keras sih yang nomor 3 Pak. Nomor Mas Farid. 3. Iya, yang nomor 3 yang paling keras. Oke. Yang sejauh yang Ibu ingat, ada ucapan apa enggak yang menyakitkan hati Ibu yang dilakukan anak itu? Ada, saya gini, Dek, aku bilang, Mama tuh pengen tahu kesalahan Kak. Mama tuh di mana, Dek? Kata dia, udahlah Mah, diem Mah, katanya gitu. Udah diem lah Mah, ntar Mama kalau meninggal siapa yang nguburin? Ntar kalau Mama sakit siapa yang ngajiin? Gitu Pak Ustadz. Nah terus yang nomor 3 pernah ngomong begini, apa namanya, aku bilang kan, dia ada urusan gitu, bilang, Dek, kamu bilang, aku bilang, udah sekarang kamu minta aja sama bapak kamu. Oh katanya, Mama begitu ya hitung-hitung sama aku. Udah Mah, hitung aja Mah, dari aku bayi sampai sekarang berapa duit Mah. Lah aku masa ya Allah, nak kamu kok begitu? Sebanyak harta kamu nak, sekaya kamu ngebakar tergantiin kasih sayang Mama ke kamu nak. Tapi biarin kamu begitu, Mama doain kamu jadi anak orang sukses, jadi anak orang kaya. Pas pada gitu. Nah Ibu, dari keempat anak ini, kalau Ibu kan setiap Ibu pasti punya naluri. Iya. Saya yakin Ibu juga yakin kalau anak-anak Ibu sebenarnya mau membuka hati untuk Ibu ya. Iya, Dan Mas. dari keempat anak ini siapa yang sudah mulai berubah untuk itu? Ya gini, anak saya yang nomor 4 Mas, pernah dia ngomong sama abangnya kan. Oh ini yang ketiga laki-laki. Yang ketiga kebetulan laki anak saya kan itu yang bontot gini ngomong sama saya, Kak jangan begitu sama Mama, penasehatin. Malah anak saya yang bontot diomelin sama abangnya, udah lu anak kecil gitu jangan ikut campur itu kan gitu ngomongin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dita. Tumben Mama kesini. Apa kabarnya? Mama kangen sama kamu nak. Sama, aku juga kangen sama Mama. Kamu baik-baik aja kan sayang? Baik, Kak. Mama gimana? Dita, ngapain sih sini? Rangga, Mama mau nengokin kalian nak. Kalian Nggak baik-baik aja kan? Rangga nggak kangen? Kakak nggak boleh kasar gitu sama Mama. Rangga, kamu kenapa sih nak? Pergi. Jangan gitu dong nak. Mamanya kangen sama kalian. Rangga nggak kangen. Ribut, hah? Ini biasa, namanya Dita. Oh, si orang ganjen. Apa sih ngomong? Randy, Selingkuh.
Mama kangen nak sama kalian. Kakak nggak boleh begitu. Bagaimanapun dia tuh nama kita. Alah, lu anak kecil tau apa? Masuk. Ya Allah Rangga, Deta. Lu nggak usah kesini lagi, lu pergi nggak usah kesini. Randy, jangan gitu nak. Ya Allah. Ya Allah.